Halo guys, it's Divya. Welcome back to my channel. Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Untuk video pertama di tahun ini, aku bakal kasih tahu makeup complexion terbaik di 2020. Jadi memang aku sengaja kemarin pas di akhir bulan Desember tuh nggak bikin semua makeup terbaiknya, karena kemarin tuh aku sibuk banget urusan kuliah dan aku tahu aku mau ngasih diri aku beberapa hari libur gitu. Jadi pasti memang bakal ada beberapa video yang terbitnya yang aku buat di awal Januari. But ya, kalau kalian pengen tahu apa aja base makeup complexion di 2020, keep on watching. Pertama, untuk foundation ataupun base, di sini aku punya dua produk. Pertama ada Something Copy Paste Breathable Cushion yang shade-nya Cocoa, dan Mineral Botanica Durawear Liquid Foundation yang shade-nya Honey Bronze. Kalau si Something ini aku udah pernah bikin review lengkapnya, jadi kalian sebenarnya bisa aja langsung cek videonya. Aku bakal taruh linknya di description box, jadi aku bakal kasih recap singkat aja. Ini adalah cushion yang sangat amat tipis, skin-like, bener-bener ringan banget di kulit. Tapi aku suka banget sama coveragenya. Biasanya memang produk complexion yang super duper tipis kayak no makeup look gitu, coveragenya juga tipis banget. Aku tuh orangnya nggak mau rempong. Kalau emang si foundation atau base aku tuh udah bisa nge-cover tanpa perlu pakai concealer, I would really love that. Dan ini tuh coveragenya juga bagus dan pilihan warnanya juga banyak. Kalau nggak salah di akhir tahun kemarin juga si Something ini collab sama Livni Sanders untuk ngeluarin beberapa shade tambahan untuk yang gelap gitu. Sebenarnya aku sempat coba salah satu shades-nya yang namanya itu Alter, tapi ternyata di aku jatuhnya itu agak terang karena kan itu lebih ke natural undertone ya. Akhirnya aku kembali lagi kepada shades Cocoa, biarpun dia agak-agak hijau, somehow undertone-nya itu lebih ke olive, sedangkan aku nggak se-olive itu. Dan ini juga non-comedogenic ingredients, dermatology tested, breathable technology, mungkin makanya dia ringan banget. Next, untuk Mineral Botanica Durawear Liquid Foundation, kayaknya ini nggak hype-hype banget di 2020, somehow aku jarang liat orangnya pakai. Padahal ini formulanya bagus banget, ini cocok banget buat kalian yang pengen makeup makeup kondangan, makeup flawless. Dia lebih ke satin finish gitu, jadi nggak yang terlalu glowy tapi nggak matte juga, dan full coverage. Bener-bener kalian cukup pakai satu pump, at least di aku ya, cukup satu pump semuka itu bener-bener udah cukup banget, hasilnya sebagus itu. Dan shadesnya kalau nggak salah nggak cuma 3, karena kan biasanya complexion itu cuma 3 ya kalau brand lokal ya. Kalau nggak salah ini 5 deh. Dan yang aku punya Honey Bronze ini yang paling gelap. Ini juga lihat botolnya cakep banget ya, mewah banget. Ini juga awet, nggak yang kayak setelah beberapa jam kelihatan minyakan gitu, biarpun ini finishnya lebih ke satin. Apalagi kalau kalian pakai kayak mattifying primer atau pakai setting spray, ini pasti bakal lebih cakep banget. Next adalah concealer. Nah, aku juga punya dua produk di sini. Pertama ada Wardah Lightening Liquid Concealer yang shade-nya beige, sama by Lizzy Para Face Concealer yang shade-nya honey. Dua-duanya aku udah pernah bikin review lengkapnya, so aku bakal kasih recap sedikit aja. Pertama si Wardah punya, dia teksturnya itu lebih ke yang cair dan finishnya juga lebih ke satin, agak cenderung ke matte kalau kalian udah biarkan dalam beberapa waktu gitu. Dari coveragenya, I will say ini medium to full, nggak bisa sampai benar-benar full unless kalian layer gitu. Dan ini pilihan warnanya sayangnya cuma ada 2, yang punya aku juga yang nomor 2. Dan ini keterangan di warna kulit aku, of course. Ini biasanya aku pakai buat di under eyes aku. Dia nggak terlalu bikin bawah mata aku creasing parah, karena kan bawah mata aku tuh garis-garis halusnya lumayan banyak ya. Jadi aku sangat amat picky tentang concealer, dan aku bersyukur banget dia nggak terlalu creasy gitu. Biasanya ya concealer lokal, at least yang dulu-dulu sih, belakangan udah lumayan bagus, itu formulanya tuh pada mattifying banget. Aku sampai nggak ngerti kenapa pada kayak gitu. Jadi dulu tuh awal-awal pakai makeup lokal aku suka bingung nyari concealer karena formulanya matte banget, jadinya di bawah mata tuh super duper creasing. Dan karena cair jadi juga cenderung ringan, jadi enak banget buat dipakai sehari-hari, ataupun kalau kalian lagi pakai masker mau dandan at least untuk nutupin kayak bekas-bekas jerawat, I highly recommend this one. Dan harganya juga affordable. Next, buat BLP punya, jujur ini formula concealer lokal the best yang pernah aku temui, at least buat kulit aku ya. Karena kan kulit aku cenderung normal ke kering jenisnya. Jadi kayak tadi aku bilang, kalau concealer lokal tuh biasanya pada formulanya kering banget gitu loh. Dan ini nggak kering sama sekali. Jadi dia memang teksturnya lumayan tebal, creamy gitu. Dan finishnya tetap yang kayak skin like gitu loh, nggak matte sama sekali. Makanya cocok banget di jenis kulit aku. Memang karena cenderung creamy, jadi sedikit berat ya dibandingkan kayak si Wardah, beda. Dan ini coveragenya juga mantul,
bagus banget. Aku suka banget dari finishnya, formulanya, coveragenya oke punya. Cuma memang sayangnya warnanya baru ada 3. Ini yang aku punya tuh yang tergelap, honey. Dan ini sebenarnya lumayan gelap, kegelapan di warna kulit aku. Tapi kalau warna kulit kalian sama kayak Kak Riri Prams, ini tuh cocok banget di kalian. I wish di 2021 ini Kak Icel bisa nambah warna face concealernya, karena jujur ini formulanya bagus banget. Next adalah powder, dan di sini aku punya 3 produk. Ada yang compact powder sama ada yang loose powder. Pertama ada Rose All Day Dureless Lightweight Compact Powder yang shade-nya tan. Ada Luxe Creme Brow and Cover 2-Way Cake shade Opera. Terakhir ada Gobang Translucent Setting Powder yang blur. Kalau si kedua compact powder ini aku juga udah pernah bikin reviewnya, tapi si Gobang belum karena memang ini launchnya tuh kalau nggak salah di akhir tahun kemarin. Pertama aku bakal bahas yang Rose All Day. Ini sebenarnya kesannya kayak udah lama banget karena dia launchnya itu di Januari 2020. Jadi karena di awal tahun kesannya kayak udah lama banget, padahal masih terhitung di 2020. Dan aku sangat amat suka powder ini. Aku pakai sampai ini tuh udah hancur, jujur udah mau habis, udah hancur kayak gini, makanya aku nggak bisa tunjukin footage-nya dengan baik. Tapi aku suka banget dengan formulanya. Menurut aku ini sebenarnya lebih cocok untuk dibilang kayak setting powder, karena dia memang nggak yang bener-bener ada coverage-nya gitu, tapi finish-nya bagus banget. Dibilang powder tapi ini kayak skin light, nggak yang terlalu dempul, nggak terlalu mattifying, bener-bener cakep banget finish-nya buat pakai sehari-hari atau kayak ngeset makeup yang satin atau glowy gitu. Ini masih bisa banget, super duper ringan, nggak berasa kayak pakai compact powder sama sekali juga. Dan satu nilai plusnya lagi adalah sponge-nya. Ini bener-bener aku belum lihat kayaknya brand lokal ada lagi yang bikin kayak gini. Jadi dia sponge-nya itu two-sided, ada yang kayak flat kayak sponge-nya apa? Compact powder pada umumnya yang rata gitu doang, dan ada satunya lagi yang more like a velvet, jadi dia tuh agak-agak bertekstur lembut gitu. Kalau kalian pengen look yang lebih flawless, kalian pakai sisi yang flat ini, yang kayak lebih dempulnya gitu lah. Nah kalau kalian pengen look yang lebih natural, kalian pakai yang velvetnya, dan kalian bisa tebak ya dari warnanya aku lebih sering pakai sisi yang mana. Dan yang warnanya tan bener-bener masuk ke warna kulit aku. Memang sayangnya ini cuma ada 3 warna, at least for now. Next ada si Luxe Creme. Nah, aku juga udah pernah bikin satu video untuk review lengkap powder ini, dan kalau nggak salah bedak ini tuh juga pernah viral di TikTok saking flawlessnya dia untuk bisa menutupi pori-pori. Yes, memang sesuai namanya, ini blur and cover gitu, bener-bener bikin hasil yang flawless tapi nggak yang super duper dempul gitu loh, which I like. Memang dia kalau dibandingkan sama Rose All Day pastinya lebih tebel ya. Kalau Rose All Day itu bener-bener kayak tipis setting powder gitu lah. Biasanya ya kalau aku pakai 2-Way Cake yang bisa ngeblur, bisa cover, itu tuh bakal berasa banget dempulnya dan bakal mattifying banget. Makanya aku hampir nggak pernah pakai 2-Way Cake macam-macam karena jenis kulit aku kan normal to dry ya. Kalau aku pakai bedak-bedak yang kayak gitu tuh bakal creasing banget di smile lines kayak gini, dan ini tuh nggak sama sekali. Aku sering pakai bedak ini on its own, jadi nggak pakai base sama sekali. Shades yang aku pakai itu yang Opera, ini yang paling gelap. For now mereka punya 3 shades. Memang yang Opera ini masuk di warna kulit aku, tapi kadang-kadang aku ngerasa dia agak sedikit abu. Mungkin dia agak lebih ke natural sedikit undertone-nya, jadi kadang-kadang abu. Nah terakhir ada si Gobang Translucent Setting Powder. Sesuai namanya ya, ini translucent, jadi nggak ada warnanya sama sekali. Mereka tuh punya 2 varian, ada yang blur sama yang glow. Sebenarnya aku suka dua-duanya, tapi kenapa aku pilih yang blur ini? Karena memang ini bener-bener bikin finish yang flawless blurry gitu, bagus banget. Kalau yang glow menurut aku dia terlalu glowy, jadi memang itu campuran bedak, ada kayak shimmer-shimmernya gitu, tapi bener-bener kayak super duper glowy. Kayaknya shimmernya tuh terlalu banyak atau yang cukup besar gitu. Biarpun dia translucent, tetap ada sedikit hint putihnya. So I suggest you guys kalau memang mau pakai si bedaknya ini, pastiin warnanya tuh bakal ngepas sama base kalian yang udah dipakai duluan. Dan dia super duper lightweight. Aku sih personally suka banget untuk pakai ini di bawah mata, karena kan kayak tadi aku bilang bawah mata aku tuh garis-garis halusnya lumayan banyak. Jadi kalau pakai ini tuh lebih kelihatan blurry lagi gitu lah. Next adalah blush, dan aku punya 3 produk. Ada 2 yang cream blush dan 1 yang powder blush. Pertama ada Rose All Day Eye Cheeky Pot shade Nutcracker. Ada SK Radiant Cushion Blush shade Ravello, dan Gobang Sunkissed Blushing Powder shade Guava. Lagi-lagi Rose All Day masuk, dan ini juga sudah pernah aku bikin video reviewnya. Yang Nutcracker ini aku suka banget, dari awal launch aku sering banget pakai sampai udah hit
sampai udah hit pan segininya, bener-bener tinggal di ujung. So as it said, ini adalah Eye CQ Pot. Ini bisa dipakai untuk mata juga. Nah, kenapa udah cepet banget habis? Padahal ini launchnya belum lama, dan ini tuh udah hit pan dari bener-bener nggak lama setelah launch, karena memang aku pakainya sering langsung di mata sama di blush gitu loh. Jadi bener-bener sepaket gitu kayak monochrome look. Ini aku pakainya susah jujur ngambilnya. Teksturnya bener-bener yang creamy. Mungkin kalian kalau berasa di pennya kayak kesannya agak-agak oil base gitu. Kalau nggak salah memang ini karena ada kandungan oilnya. Tuh warnanya kayak gini. Ini aku suka banget, bener-bener warna blush yang netral, dan dipakai buat mata pun masih bagus gitu loh. Jadi biasa kalau daily look aku pengen mata aku tuh kelihatan ada warnanya tapi nggak usah yang lebay-lebay banget, aku pakai ini. Memang kalau di mata dia agak creasing karena kan formulanya ini bener-bener moisturizing gitu ya. Jadi biasanya kalau udah mulai kelihatan creasing aku tap-tapin aja sih, nanti langsung nggak creasing lagi gitu. Next untuk si SK Radiant Cushion Blush. Nah ini juga launchnya itu di awal tahun 2020, makanya udah kayak kesannya udah lumayan lama gitu. Kalau nggak salah mereka tersedia dalam 5 warna. Kesukaan aku tuh yang Ravelo sama satu lagi Capri. Dan ini tuh bentukannya cushion, jadi ini kecil banget. Kalau kalian buka, tara, ada kacanya, ada cushion puffnya, gemes banget. Aku suka apapun yang bentukannya kecil gitu, dan sangat amat gampang dipakai, dibawa kemana-mana juga enak karena kan udah langsung ada aplikatornya. Dan karena dia bentukannya lebih cair, kalau tadi sih kan si Rosy Oldie tuh lebih yang ke creamy texture gitu ya. Somehow menurut aku ini lebih awet. Nah ini warnanya si Ravelo, ini bagus banget buat sehari-hari, sumpah pokoknya cakep banget. Pigmentasinya juga mantap. Si Ravelo ini kalau nggak salah warna yang paling muda, tapi kalian bisa lihat lah ya, pigmentasinya langsung keluar banget. Next untuk si Gobang punya, kalau nggak salah ini tuh launchnya di pertengahan tahun 2020. Sebenarnya mereka ngeluarin warna blushnya tuh ada 3, dan kalau nggak salah ada bronzer juga 2. Tapi favorit aku tuh untuk blushnya si Shades Guava ini. Kalian bisa lihat ini warnanya super duper netral natural. Nah ini warnanya mungkin kalian bakal lihat kayak susah banget dilihat, warnanya tipis banget. Yes, memang warnanya tuh bener-bener muda banget. Jadi kalau di warna kulit kita yang medium ataupun yang lebih gelap dibandingkan aku, mungkin agak sulit kelihatannya. Tapi ini bagus banget buat kalian yang pengen bikin no makeup look, atau kalau aku ngerasa makeup look aku tuh udah menor banget. Kayak contohnya aku bikin eye look yang bener-bener bold, atau aku pakai lipstick merah atau warna-warna gelap lainnya. Nah aku kan nggak mau jadi kayak overpowering ke semua makeupnya gitu kan, harus balance. Nah begitu pakai warna ini tetap jadi langsung balance gitu loh. Kayak kelihatan ada meronanya sedikit banget tapi ada. Nah aku punya satu tips buat kalian. Jadi si blushnya Gobang ini super duper pigmented. Biarpun kalian lihat ini warna tipis banget, tapi ini sangat amat pigmented. Jadi apply-nya tuh hati-hati banget. Aku saranin kalian untuk pakai fluffy brush, jangan pakai brush yang kelihatan padat gitu karena takut susah ngeblendnya. Next adalah highlighter, dan di sini cuma ada satu produk sayangnya, yaitu adalah Lux Prime Ultra Highlighter. Nah di sini aku punya 2 warna, ada yang Thunderstorm sama Pegasus. Jadi kalau Thunderstorm ini ternyata udah dari awal launch Ultra Highlighter tuh udah ada, launch di 2019 atau 2018, tapi entah kenapa pokoknya aku lupa beli, dan aku baru dapet tahun ini karena mereka ganti packaging dari yang lama sekarang jadi kayak gini, dan aku dikirimin. Yang Thunderstorm ini cakep banget, ini bener-bener pure gold gitu. Pokoknya in real life ini benar-benar kelihatan banget super duper gold, tapi pas di apply di muka tuh nggak jadi aneh gitu lah. Cuma memang ini cuma bisa dipakai untuk yang warna kulitnya medium dan lebih gelap lagi ya. Kalau yang warna kulitnya fair pasti ini bakal kelihatan aneh banget karena ini super duper gold dan super duper blinding. Namanya nggak salah sama sekali, ini tuh beneran ultra highlighter. Gila, ini cuma sekali coel doang loh. Ini mau kalian pakai dikit pun tuh tetap bakal blinding banget. Nah satu warna lagi yang aku suka adalah Pegasus. Ini baru keluar di tahun ini. Ini warna ungu lilac yang lagi trending tahun ini. Jujur agak takut ya pakainya, kayak bakal abu-abu atau gimana. Dan memang kalau di kulit aku pastinya bakal sedikit ada hint abu-abunya. Jadi aku cocoknya kalau pakai ini tuh kayak kalau buat makeup look yang editorial gitu. Tuh kelihatan banget ya ungunya ya. Oh lebih kayak foiled eyeshadow gitu loh. Kalau kalian pernah nyobain fold eyeshadow, teksturnya tuh mirip banget. Next ada setting spray. Nah aku punya by Lizzy Para Makeup Fixer. Jujur awalnya aku nggak berharap banyak kepada makeup fixer ini karena memang biasanya aku tuh nggak sering nemu setting spray yang bener-bener kayak bikin makeup seawet itu gitu loh. Dan ternyata ini beneran bikin makeup lebih awet dan lebih nempel ke kulit. Pastinya ini karena ada bantuan glycerin. Biasanya memang setting spray itu harus ada glycerinnya gitu buat bikin kayak makeup tuh lebih nempel gitu ke kulit.
dan dia lebih ke dewy and finish look gitu, bener-bener bikin makeup look yang natural. Kadang aku biasanya kalau dapet setting spray memang bilangnya dewy look, itu tuh kayak terlalu dewy gitu, jadi kesannya kayak basah banget. Dan karena biasanya spraynya itu nggak yang bagus-bagus amat spritzernya, jadi biasanya tuh kayak ada dots kecil gitu di muka, bekas semprotan dari si setting spraynya gitu, dan jadi ngebekas, malah bikin makeup aku kelihatan pudar. Dan ini spritzernya gila, ini patut dipuji sih, ini super duper halus banget. Menurut aku lebih suka kalau pakai dia malah sebagai primer. Jadi sebelum apply apapun nih, makeup apapun di muka, aku spray dulu muka aku pakai ini, abis itu baru dandan. Karena aku udah coba dua cara, aku udah coba ini sebagai primer ataupun sebagai setting spray. But somehow, at least for my skin, aku ngerasa ini lebih bagus kalau aku pakai sebagai primer. Alright, terakhir ada palettes. Nah, di sini aku punya lebih ke eye and face palette sebenarnya, jadi nggak sekedar untuk complexion. Itu adalah Saint by Sandra La Palette. Jujur si Saint by Sandra tuh biasanya pakai nama Prancis ya, tapi nggak mungkin gue salah kan yang ngejak La Palette. Ini bakal jadi your daily essentials banget. Menurut aku pilihan warnanya tuh cucok meong. Jadi di sini ada 4 eyeshadows dan ada blush sama highlighter. Cuma kurang satu aja, unless ini ada either bronzer ataupun contour. Sebenarnya mungkin kalau kalian yang warna kulitnya fair bisa pakai shades yang le beige ini untuk kayak bronzer gitu. Tapi ini kan kecil banget ya, jadi nggak tahu sebenarnya kalian bisa pakai beneran apa enggak. Karena kalau aku rasa formulanya sebenarnya masih bisa untuk dipakai di muka, masih gampang di blend. Untuk 4 warna eyeshadowsnya menurut aku udah oke banget. Jadi ini ada 4 warna, ada 3 yang matte dan cuma 1 shimmernya. Tapi udah ngelengkapin gitu loh, at least kalau kalian pengen bikin yang daily look. Nah sebenarnya menurut aku formulasi eyeshadow yang shimmernya sama highlighternya tuh agak-agak mirip. Kalau highlighternya tuh agak berasa kayak glitternya sedikit lebih gede. Ini yang highlighternya, ini yang eyeshadownya tuh. Terus untuk blushnya juga menurut aku warnanya masih netral. Ini memang cenderung ke pink, tapi kalau aku pakai alhamdulillah nggak terlalu yang pink menor gitu sih. Pakainya tipis-tipis aja. Tapi overall aku suka banget dari pilihan warnanya, dari formulanya, dari packagingnya yang ini bener-bener ramping banget, bener-bener cuma setangan dan cantik banget ya guys sih. Dan sekarang jadinya kalau kayak aku lagi mau pergi sama temen atau nginep kemana-mana gitu, ini tuh bener-bener masuk ke tas aku karena gampang banget dipakainya. Cuma kurang satu aja, nggak ada bronzer ataupun contournya gitu. So tadi semuanya adalah base makeup complexion di tahun 2020 versi aku. Memang kurang ya, nggak ada contour ataupun bronzer. Tahun ini memang aku nggak nemu yang kayaknya oke punya untuk dimasukin ke base makeup. So semoga di 2021 ini bisa lebih lengkap. Semoga video ini berguna untuk kalian. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.